Diberikan Golden Visa oleh Jokowi, Shin Tae-yong makin ingin kerja keras pimpin timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jens Schraven pede bahwa timnas Indonesia U19 angkat trofi Piala AFF U19 2024. Sesuai skenario, kata pelatih Malaysia usai dipastikan bertemu timnas U19 Indonesia di semifinal Asian Cup U19 2024. Halo football lovers, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita timnas Indonesia terbaru spesial untuk Anda. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, merasa harus lebih kerja keras lagi setelah diberikan Golden Visa oleh Presiden RI, Jokowi, pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong mendapatkan Golden Visa dari Jokowi dalam Grand Launching Golden Visa di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan. Definisi Golden Visa secara sederhana adalah izin tinggal untuk warga negara asing, seperti Shin Tae-yong, untuk kurun waktu 5 hingga 10 tahun. Shin Tae-yong sudah melatih timnas Indonesia selama 4,5 tahun sejak Januari 2024. Arsitek asal Korea Selatan itu juga mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2027. Pertama saya bangga dengan ini. Artinya sudah bekerja selama 4,5 tahun dan mendapatkan penghargaan baik dari masyarakat dan Pak Presiden, ujar Shin Tae-yong. Dengan diberikan Golden Visa oleh Pak Presiden, saya merasa harus bekerja lebih keras lagi untuk sepak bola Indonesia, jelas Shin Tae-yong. Shin Tae-yong menerima Golden Visa dari Jokowi setelah berkontribusi besar untuk sepak bola, terutama timnas Indonesia, secara prestasi maupun ranking FIFA. Ketika Shin Tae-yong datang, timnas Indonesia sedang terpuruk di peringkat ke-173 dunia. Sekarang, tim berjulukan Garuda itu melesat ke posisi ke-133. Terdekat, Shin Tae-yong akan memimpin timnas Indonesia dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Jepang, timnas Australia, timnas Arab Saudi, timnas Bahrain, dan timnas Oman. Memang secara ranking, sepak bola Indonesia masih di bawah. Tetapi harus lebih kerja keras lagi agar bisa menantang Piala Dunia 2026, tutur Shin Tae-yong. Striker timnas Indonesia U19, Jens Schraven, tampil gemilang dalam fase grup Piala AFF U19 2024. Tampil dalam 3 laga grup A, dia mencetak 3 gol dan 2 assist saat melawan Filipina, Kamboja, dan Timor Leste. Jens Schraven mendapat peningkatan menit bermain. Dia sempat tampil 23 menit kontra Filipina, lalu 45 menit melawan Kamboja, dan kini dia tampil penuh 90 menit saat menggasak Timor Leste. Sebelum menghadapi Timor Leste dan menang 6-2, timnas Indonesia U19 menang 6-0 atas Filipina dan unggul 2-0 kontra Kamboja. Total, Garuda Muda berhasil mencetak 14 gol dan kemasukan 2 gol. Target pribadi saya adalah tampil dengan sangat baik. Saya berharap sebagai sebuah tim, kami ingin mencapai hasil maksimal. Jadi saya akan mengatakan kami berharap kami bisa memenangkan turnamen ini, ucap Jens Schraven. Untuk saya sendiri, saya berharap bisa berkontribusi mencetak gol. Saya perlu memberikan kontribusi agar berkinerja baik dan berkinerja baik. Dan mari kita lihat apa yang terjadi di turnamen ini, imbuh striker timnas Indonesia U19 berusia 18 tahun itu. Hasil imbang lawan Thailand membuat Malaysia dipastikan bertemu timnas U19 Indonesia di semifinal Asian Cup U19 2024. Malaysia dan Thailand bermain imbang 1-1 dalam laga terakhir grup C Asian Cup U19 2024. Dengan hasil ini, Malaysia menjadi juara grup C dan dipastikan bertemu timnas U19 Indonesia di semifinal. Pelatih Malaysia, Juan Torres Garrido menyatakan pertemuan melawan Indonesia memang sudah jadi skenarionya. Laga semifinal antara Malaysia versus Indonesia akan digelar pada Sabtu, di Stadion Gelora Bung Tomo. Itu artinya Malaysia hanya akan memiliki waktu sehari untuk pemulihan yakni Jumat besok. Sementara Indonesia yang sudah tidak memainkan pertandingan akan punya 3 hari penuh waktu istirahat. Ini menjadi kerugian besar buat Malaysia menurut Juan Torres. Namun bagaimanapun ia akan melakukan persiapan terbaik menghadapi Indonesia. Sejujurnya itu kerugian besar, istirahat hanya sehari buat kita. Karena mereka punya lebih dari 24 jam istirahat ekstra, ketimbang kami.
Kami akan bersiap di hari terakhir. Kami akan menghadapi Indonesia dengan cara terbaik, kata pelatih asal Spanyol tersebut. Soal rivalitas Indonesia-Malaysia, Juan Torres menanggapinya dengan bijak. Ia lebih menyoroti bila pertandingan besok akan jadi pengalaman yang berharga buat pemainnya. Kiper FC Dallas, Martin Paes, ingin segera membela timnas Indonesia. Paes sudah resmi menjadi WNI dan tinggal melaksanakan perpindahan federasi. Tahap tersebut cukup memakan waktu karena dia sempat mencatatkan caps bersama timnas kelompok umur Belanda. PSSI saat ini masih menempuh semua jalan agar sang pemain bisa segera tersedia untuk skuad Garuda. Apalagi, Indonesia akan bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan September mendatang. Martin Paes menjelaskan, rencananya membela Indonesia sudah dipikirkan cukup matang. Bahkan, butuh 3 tahun untuk memantapkan diri terkait keputusan tersebut. Menurutnya, berjuang bersama tanah kelahiran neneknya membawa kebanggaan tersendiri. Saya benar-benar merasa harus melakukan ini untuknya. Mereka sudah meminta saya selama 3 tahun dan kemudian tahun ini terasa seperti momen yang tepat, waktu yang tepat, kata Martin Paes. Kiper berusia 26 tahun ini melanjutkan, misinya ini menjadi misi untuk menuntaskan janjinya kepada neneknya. Dia menilai bahwa sekarang adalah waktu yang tepat dan selangkah lagi caps bersama skuad Garuda tersebut akan datang. Beberapa bulan terakhir yang saya habiskan bersama nenek saya adalah tentang proyek ini. Saya dapat menunjukkan kepadanya beberapa cerita ketika saya berada di sana di akhir musim. Jadi ya, itu luar biasa dan kemudian 1 bulan setelahnya, dia meninggal dunia, jadi itu seperti sebuah momen yang lengkap, lanjutnya. Selain itu, dia siap membantu Shin Tae-yong membawa timnya lolos ke Piala Dunia 2026. Bek kiri timnas Indonesia, Kelvin Verdong baru saja menjalani sesi latihan pramusim bersama NEC Nijmegen. Klub itu menjalani sesi 8 hari di Austria. NEC Nijmegen menjalani pemusatan latihan di Austria. Tepatnya di Skrovenblik Alpen Resort yang memiliki udara sejuk dan pemandangan yang indah. Kamp pelatihan di Austria telah usai. Setelah 8 hari yang indah di Skrovenblik Alpen Resort, NEC kembali ke Nijmegen, bunyi rilis di situs resmi klub. NEC Nijmegen masih akan ditukangi oleh Rogier Meijer. Pelatih asal Belanda itu sudah menukangi klub itu sejak 2020. Sementara itu kabar terbaru datang dari pemain timnas Indonesia, Tom Haye. Profesor Toha dikabarkan sedang dibidik salah satu klub Liga Super Turki, Sivasspor. Kabar mengejutkan ini diungkapkan oleh jurnalis Turki via akun X pribadinya Ertuğrul Dalbs. Jurnalis Turki tersebut menyebut bahwa gelandang Tom Haye adalah pemain baru yang bakal gabung dengan Sivasspor. Jika transfer Tom Haye ke Sivasspor terrealisasi, maka ia akan menyusul Ronaldo Kuateh yang lebih dulu berada di Liga Turki.